beberapa kasus ada kaum muslimin di Indonesia, mereka punya 2 atau 3 anak laki-laki. Mereka pengen sekali punya anak perempuan. Bahkan pernah ada yang membahasakan ke saya, Ustaz, doakan ya semoga Allah kasih saya anak perempuan. Karena selama ini Allah kasih anak tapi laki-laki semua. Supaya subhanallah begitu dikasih anak perempuan, yang terjadi dia membiarkan anak perempuan itu bermain banyak waktunya sama kakak-kakak laki-lakinya. Maka diajaklah main bola, gulat, ya. Ini anak perempuan banting-bantingan sama kakaknya. Pokoknya berantem-beranteman. Jadi anak perempuan ini terbiasa tumbuh, dia nggak paham kalau dia perempuan. Caranya seperti cara laki-laki, ini nanti bisa melahirkan faktor internal terjadinya lesbian tersebut. Nanti karena dia dianggap dirinya laki-laki, kan gitu. Nah sama kasus kalau kita balik, kalau suami istri memiliki 3 orang anak perempuan. Mereka ingin sekali anak laki-laki. Lahirlah anak keempat laki-laki. Tapi dibiarkan anak laki-laki yang bungsu ini bermain sama kakak-kakak perempuannya. Didandanin, dipakein jilbab, diajak main boneka. Nah itu mula dia sepertilah perempuan. Gitu kan? Dia tidak menganggap dirinya laki-laki dan itu terjadi. Nah ini faktor internal. Maka setiap orang tua harus memberikan masing-masing anak laki-laki. Emang sudah beda mereka permainannya. Dan Nabi SAW sudah mengatakan Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan, perempuan yang menyerupai laki-laki. Memang dari awal kita harus memberikan penjelasan tentang masalah itu. Kalau faktor eksternal adalah pergaulan. Ya, jadi sebagai orang tua, karena tadi ditanya apa peran orang tua, pilihkan untuk anak-anak kita yang menurut kita dan menurut pandangan agama baik. Saya sudah bilang, cara pendidikan anak yang terbaik. Kalau Anda ingin mendengarkan saran saya, jangan berikan pilihan kepada anak-anak. Jangan mulai bilang, nak mau makan apa, mau pakai baju apa, mau sekolah di mana. Itu nggak usah ditawarkan. Karena anak-anak kita apalagi masih TK, SD, belum paham apa-apa. SMA aja itu masih anak-anak, gitu kan? Masih baru mau mengenal alam luar. Gitu. Lalu kemudian kita sudah kasih pilihan-pilihan dari awal, maka ini akan jadi masalah buat dia. Berarti dia sudah menganggap dirinya bisa menentukan keputusan, padahal dia mungkin dia belum paham. Tentu ini bukan secara mutlak ya. Kalau umur-umur SMA ke atas ya, itu mungkin sudah bisa diajak bermusyawarah. Tapi yang unik kan kalau anak SD, kemudian antum tanya, nak mau sekolah di mana? Dia paham apa tentang sekolahnya? Dia nggak ngerti jarak, dia nggak ngerti biaya, dia nggak ngerti kurikulum. Kenapa nggak langsung, nak ayah dan ibu ingin kau sekolah di sini? Biasakan begitu. Masak makanan, ini makanan ya ibu masak hari ini, makan baca bismillah tangan kanan ya ini rezeki kita syukuri. Biasakan mereka biasa menerima semua itu. Supaya tidak ada tuntutan-tuntutan yang membuat nanti mereka bisa melanggar itu. Jadi supaya faktor eksternal tertutup ya. Kalau ada pergaulan di luar mereka sudah terbiasa harus selalu bertanya pada orang tuanya. Ini insya Allah akan memperbaiki keadaan. Allahu a'lam. Ya. Tapi pertanyaan berikutnya Ustadz. Ustadz saya pernah berzina. Saya pernah mendengar juga istilah zina itu adalah utang. Yang artinya saya memiliki keturunan-keturunan yang nauzubillah akan berzina juga. Apakah betul seperti itu Ustadz? Apakah meskipun saya sudah bertaubat, konsekuensi itu tetap harus saya terima? Mohon nasihat. Kalau sudah taubat tentu tidak. Ya. Karena hadis Nabi SAW, At-taibu minadz dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertobat dari dosa seperti tidak ada dosa lagi baginya. Maka ini tidak berlaku. Ada dosa turun-temurun. Kan gitu. Tetapi kalau orang berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian dia tidak taubat, nah ini bisa saja. Kemungkinan besar akan berefek kepada pasangan hidupnya, anak-anaknya. Karena kata Nabi SAW, baktilah kepada kedua orang tua kalian, maka Allah akan karuniakan kalian anak yang berbakti dengan kalian. Jagalah kesucian kemaluan kalian, Allah akan jaga kesucian kemaluan pasangan kalian. Kan gitu. Berarti ada unsur itu bisa saja. Kalau dia buat kejahatan, hari ini kita menipu, besok kita ditipu. Kan? Hari ini kita berbuat baik sama orang, besok kita dibuat baikin. Seperti itu kurang lebih. Al-jaza min jinsil amal. Kalau tidak taubat bisa saja kemungkinan. Apalagi memang dia menjadi motivator terbesar anak-anaknya. Udah gak apa-apa nak, pacaran aja. Ibu juga dulu begitu. Ayah juga dulu begitu.